Nama besar Samsung di pasar Indonesia membuat seri flagship mereka yaitu Galaxy Note series menjadi sangat diminati di pasaran. Akan tetapi dengan bandrol harga setara motor matic membuat beberapa orang mengurungkan niat mereka untuk membeli. Tapi buat kalian yang ngebet banget sama Galaxy Note series namun budget yang gak sampai belasan juta, video ini bakal cocok banget buat kalian. Karena di salah satu produk ada yang udah mengalami penurunan harga hingga 11 juta. Produk pertama kali ini ada Samsung Note 10 Lite. Berbekal kesuksesan dalam membawa Samsung Note 10 dan 10 Plus di tahun sebelumnya, Samsung mencoba memperluas pasar mereka dengan merilis Note 10 Lite sebagai pilihan yang lebih murah dari jajaran Note series di kuartal pertama di tahun 2020. Menurut Opa Jae-hoon Kwon, selaku Presiden Samsung Electronics Indonesia, smartphone ini memang ditargetkan untuk calon pengguna berusia muda yang memanfaatkan ponsel mereka untuk produktivitas sehari-hari. Karena ini masih termasuk jajaran Galaxy Note series, Samsung Galaxy Note 10 Lite ini masih mengadopsi beberapa fitur flagship selayaknya seri Galaxy Note 10 reguler. Salah satunya adalah sudah membawa fitur S Pen yang memang merupakan ciri khas Galaxy Note series Samsung. Spesialnya lagi, S Pen di HP Samsung terbaik ini juga masih mendukung fitur Bluetooth Low Energy yang berfungsi untuk mendukung fitur Air Gesture, sehingga memungkinkan kita untuk mengontrol layar ataupun mengambil gambar jarak jauh. Bicara spesifikasi, karena Samsung Galaxy Note 10 Lite ini merupakan versi terendah, maka chipset yang digunakan sedikit berbeda dengan dua kakaknya, dengan masih menggunakan chipset Exynos 9810 yang dipadukan RAM storage 8/128GB. Untuk kameranya, HP ini membawa modul triple camera 12MP yang terdiri dari kamera utama, kamera ultrawide, dan lensa telefoto dengan dukungan optical image stabilization. Dan ngomong-ngomong, untuk harganya saat ini, harganya sudah lumayan turun nih price Bookmania. Dibanderol dengan harga 8,2 juta untuk varian 8/128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 1 juta di angka 7,2 juta. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Note 10 Lite terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada flagship terbarunya Samsung, yaitu Galaxy Note 20 Ultra. Kemewahan jelas terpancar pada saat kita memandang smartphone flagship satu ini, berkat finishing doff yang digunakan untuk melapisi kaca Corning Gorilla Glass Victus di bodi belakangnya. Jadi, selain tahan akan goresan berkat pelindungan terkuat dari Corning, HP ini juga akan jauh dari kata kotor yang disebabkan oleh sidik jari. Selain feel mewah, mungkin kesan pertama lain yang akan kita rasakan terhadap ponsel ini adalah dimensinya yang terbilang sangat besar, di angka 164,8 x 77,2 x 8,1 mm. Tapi menurut media sih lumayan wajar lah ya, mengingat ukuran layar yang dibawa juga terbilang sangat luas, yaitu 6,9 inci. Soal kualitas dari layar HP terbaik Samsung ini, sepertinya kita tidak perlu mempertanyakan lagi ya. Berkat teknologi Dynamic Super AMOLED 2x beresolusi Quad HD+, membuat feel menatap layar di handphone terasa sangat dimanjakan. Apalagi ditambah dengan refresh rate 120Hz, juga memberi jaminan tampilan layar yang bisa dinikmati dengan sangat mulus. Dari sektor performanya juga kita sama sekali nggak bisa anggap remeh, karena Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini sudah disematkan tenaga super kuat dari Exynos 990 berfabrikasi 7 nanometer. Spesifikasi tingkat dewa tersebut bisa menghasilkan skor AnTuTu benchmark hingga tembus di angka 520 ribuan. Kalau kita bicara harganya saat ini, dibanderol dengan harga 20 juta untuk varian 8/512GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 2,9 juta di angka 17,1 juta. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Note 20 Ultra terupdate ada di scene berikut. Selain versi Ultra, di saat bersamaan Samsung juga merilis seri Galaxy versi reguler. Namun berbeda dengan kakaknya yang punya spesifikasi flagship banget. Justru versi reguler ini sempat mengundang respon lumayan negatif dari beberapa pihak. Hal ini tidak lain karena spesifikasinya yang secara sekilas terlihat kurang flagship. Hal pertama yang banyak dikeluhkan adalah dari desainnya, di mana alih-alih menggunakan material kaca dengan finishing doff seperti saudaranya si Note 20 Ultra, justru HP ini lebih memilih menggunakan material polikarbonat yang diberi finishing mirip kaca. Kalau menurut media sih, penggunaan material plastik tidak terlalu begitu dipermasalahkan, mengingat HP flagship terbaik dari Samsung ini masih memberikan feel premium pada saat digenggam. Keluhan selanjutnya ada di sektor layarnya, yang cuma mentok di Full HD Plus aja. Sebenarnya sih hal ini pun nggak bisa nih dia nilai sebagai kekurangan juga ya. Soalnya kalau kalian lihat secara langsung, kualitas Full HD Plus di Galaxy Note 20 ini seperti satu tingkat lebih bagus dibandingkan layar Full HD Plus yang terdapat pada
kompetitor. Ditambah lagi dengan resolusi segini, performa baterai akan terasa lebih optimal. Mungkin yang lebih pantas dikeluhkan bukanlah resolusi, melainkan refresh rate layarnya. Karena handphone flagship satu ini masih bertahan di refresh rate 60Hz aja. Padahal kita juga sama-sama tahu kalau di handphone dengan harga yang jauh lebih murah sekalipun, kita udah bisa mendapatkan refresh rate hingga 90Hz. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting harganya udah terjun payung nih para Facebook Mania. Dibanderol dengan harga 14,5 juta untuk varian 8/256GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 3,4 juta di angka 11 juta. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Note 20 terupdate ada di scene berikut. Setelah puas ngebahas seri terbarunya Samsung, kali ini ada Samsung Galaxy Note 8 yang merupakan produk paling lawas pada episode ini. Sudah rilis hampir 3 tahun yang lalu, mantan flagship satu ini ternyata masih memiliki fans yang tertarik untuk meminang HP flagship terbaik Samsung di masanya. Galaxy Note 8 ini mengusung beberapa fitur menarik, seperti sudah menggunakan modul dual kamera selfie, support S Pen, Bixby, always on display, fitur water resistant, dan lain sebagainya. Guna mendongkrak performanya, Samsung menyematkan chipset Exynos 8895 yang bersatu padu dengan RAM 6GB. Secara performa, untuk sebuah handphone yang berumur 2 tahun lebih, performanya masih terbilang tidak mengecewakan. Terbukti dengan skor di atas kertasnya yang mampu menyentuh angka 271 ribuan di aplikasi Antutu Benchmark. Mungkin sekilas spesifikasi tadi terlihat tidak terlalu wah untuk sebuah handphone flagship di tahun 2021. Tapi dengan harga yang kini sudah masuk ke ranah mid-range, membuat fitur-fitur tersebut bisa menjadi pilihan. Dibanderol dengan harga 13 juta untuk varian 6/64GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 6,8 juta di angka 6,2 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Note 8 terupdate ada di scene berikut. HP Samsung Galaxy Note turun harga selanjutnya ada Galaxy Note 10. HP ini sangat mengedepankan aspek layar sebagai salah satu daya jual utamanya. Bukan hanya berbekal panel layar Dynamic AMOLED seluas 6,3 inci, akan tetapi layar HP ini juga mampu menghasilkan tingkat kerapatan layar hingga 401 ppi, yang membuat layar Galaxy Note 10 ini diklaim sebagai layar terbaik di kelasnya saat ini. Untuk sektor dapur pacunya, HP ini menggunakan chipset kelas flagship buatan Samsung sendiri yaitu Exynos 9825 yang dipadukan dengan RAM sebesar 8GB dan 12GB. Meskipun merupakan produk yang udah lewat satu generasi, bukan berarti secara performa HP ini bisa kalian anggap remeh gitu aja ya. Karena HP Samsung terbaik di masanya ini masih mampu memainkan game PUBG Mobile dengan amat sangat lancar di settingan grafis mode ekstrim secara default. Nah, buat kalian yang betah berlama-lama bermain game di handphone ini, kalian gak perlu khawatir lagi nih, karena kapasitas baterai 3500 mAh yang tersemat sudah didukung fitur super fast charging dari Samsung yang membuat pengecasan jadi lebih cepat. Emang secara spek mungkin baterainya terlihat kecil jika dibandingkan handphone lain dengan harga yang lebih murah. Tapi kalian harus ingat loh, chipset yang digunakan HP flagship Samsung ini udah berfabrikasi 7 nanometer, yang berarti jauh lebih hemat daya. Bicara soal harga, pada saat perilisan HP ini dibanderol seharga 14 juta untuk varian 8/256GB. Tapi sekarang sudah turun harga sampai setengah harga di angka 7 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Note 10 terupdate ada di scene berikut. Sebagai versi Plus, Samsung Galaxy Note 10 Plus jelas memiliki beberapa keunggulan, selain dari harganya yang lebih mahal 5 juta rupiah. Hal pertama yang akan sangat terasa dan menjadi perbedaan adalah dari ukurannya, karena Samsung Note 10 Plus ini sudah membawa layar yang lebih luas di 6,8 inci, membuat ukurannya begitu besar ketika dimasukkan ke dalam saku celana. Selain itu, bodi yang lebih besar, Samsung Galaxy Note 10 Plus ini juga menghasilkan satu kelebihan lain dari sektor baterainya, di mana Samsung bisa menyematkan kapasitas baterai yang lebih besar di 4300 mAh, sehingga daya tahannya lebih lama jika dibandingkan dengan versi reguler. Perbedaan terakhir kali ini ada di sektor kapasitas penyimpanan. Samsung Galaxy Note 10 Plus yang rilis di Indonesia memiliki dua versi dengan kapasitas RAM yang sama di 12GB. Versi pertama dengan internal 256GB dan versi lainnya berkapasitas 512GB. Mungkin untuk beberapa orang, kapasitas seperti ini terlihat berlebihan, tapi berbekal performa yang sangat powerful membuat kita bisa melakukan
melakukan berbagai pekerjaan berat di handphone ini, sehingga membutuhkan kapasitas penyimpanan yang besar pula. Tapi yang lebih penting adalah soal penurunan harganya yang saat ini sudah kelewat offside. Dibanderol dengan harga 19 juta untuk varian 12 per 512 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 7,5 juta, di angka 11,5 juta. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Note 10 Plus terupdate ada di sini berikut. Eits, kalian jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini Nidea bakal kasih tahu produk terakhir yang sudah mengalami penurunan harga hingga 11 juta. Kebayang gak tuh offside-nya? Tapi sebelum itu, Nidea mau kasih tahu dulu, nextnya kita bakal bahas penurunan harga Samsung S Series. Penasaran dong? Jadi tunggu aja di episode berikutnya ya. Dan yang terakhir dan mengalami penurunan harga paling tinggi yaitu Samsung Galaxy Note 9. Menyandang status sebagai penerus, Samsung Galaxy Note 9 membawa beban yang lumayan berat untuk tetap mencuri hati para pecinta Galaxy Note series di awal perilisannya. Memiliki dimensi 161,9 x 76,4 x 8,8 mm, membuat pada saat digenggam, ponsel ini akan terasa sedikit lebih besar dari pendahulunya yaitu Samsung Galaxy Note 8. Hal tersebut disebabkan karena HP ini sudah membawa layar yang lebih luas yang sebelumnya 6,3 inci menjadi 6,4 inci. Sama seperti Galaxy Note series yang lain, S Pen selalu menjadi daya tarik utama yang sulit disaingi oleh brand lain yang mampu meningkatkan performa dan kreativitas penggunanya. Ada satu hal yang menjadi concern buat Nidea, yaitu kameranya. Entah kenapa, menurut Nidea, kalau konfigurasi kamera di HP ini terlihat kayak sekedar copy-paste dari kamera Samsung Galaxy S9 Plus. Akan tetapi, meskipun cuma copy-paste, karena sudah membawa modul dual kamera beresolusi 12 MP di kedua lensanya, membuat Samsung Galaxy Note 9 mampu menghasilkan foto yang ciamik di berbagai kondisi, persis seperti performa kamera Samsung Galaxy S9 Plus. Selain kameranya tadi, concern kedua dari Nidea ada di sektor baterainya. Dengan kapasitas 4000 mAh yang di bawah HP ini, ternyata ketahanan baterainya terasa tidak mengalami upgrade karena kalau HP ini digunakan secara intens, baterainya tidak dapat bertahan seharian. Sektor ini semakin bertambah buruk karena baterai 4000 mAh tadi cuma didukung charger dengan daya maksimal 10 watt. Tapi balik lagi sih sama keputusan kalian. Kalau nggak masalah dengan sektor baterai ini, mungkin Samsung Galaxy Note 9 ini yang paling cocok buat kalian. Karena untuk harganya, meskipun HP ini dibanderol dengan harga 18 juta untuk varian 8 per 512 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 11 jutaan di angka 7,9 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Note 9 terupdate ada di scene berikut. Kapan lagi kalian bisa dapat diskon harga handphone hingga 11 juta? Jadi saran Nidea nggak usah mikir deh. Buat kalian yang udah yakin banget mau takis Galaxy Note series dari Samsung, link pembeliannya udah ada di kolom deskripsi ya. Cobalah!